Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Jangan gagal fokus ya dengan baju saya nih pakai seragam sekolah SMA. Karena saya baru pulang dari nonton konsernya Melly Goeslaw. Ada apa dengan Melly? Konsernya keren banget deh. Dan dress code-nya itu harus pakai baju sekolah. Jadi saya pakai baju SMA deh hari ini. Oke, kita ke video hari ini. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah penipuan permit RTK yang dilakukan oleh agen atau calo di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Memang saat ini entah itu di Facebook, di TikTok, atau di media sosial manapun berhamburan konten-konten kita lihat bagaikan air banjir yang memenuhi TikTok saat ini tentang penjualan permit RTK dengan harga 7.500, ada yang 8.000, ada yang bahkan sampai 9.000 ringgit nih. Ini sudah ada aduan nih sekarang yang masuk ke saya. Kita bacakan ya aduannya. Kak, aku harus lapor kemana ya? Aku ditipu agent di TikTok 3.500 ringgit untuk buat permit RTK. Katanya harga permitnya 7.500. Disuruh deposit 3.500 dulu. Sekarang aku diblokir WhatsApp-nya dan nggak tahu mau cari dia di mana. Lalu saya tanya, ada buktinya tidak kalau sudah kasih uang? Dia jawab ngasihnya cash. Lalu saya tanya lagi, ada foto agentnya enggak? Dia jawab nggak pernah foto bareng karena waktu ketemu itu di kedai, jadinya nggak foto-fotoan gitu. Terus saya tanya lagi, dia orang mana? Dia jawab orang dari Medan nih katanya. Lalu saya tanya lagi, apa media sosialnya, apa TikToknya, apa Facebooknya atau Instagramnya, atau apa buktinya nih? Dia sebenarnya sudah kasih lihat sih ke saya screenshot akun TikTok itu, tapi karena nggak ada bukti ya tentang pemberian uang 3.500 ini, jadi saya nggak bisa kasih lihat di sini deh TikTok dia itu apa. Malah yang ada nanti saya yang dilaporin polisi karena tuduhan fitnah. Tapi ini benar-benar sayang sekali ya. Bukti-bukti dia ditipu itu sangat lemah. Jadi susah juga nih saya mau ngebahasnya di sini. Tapi ini nih yang akhirnya terjadi lagi dan lagi. Bukan yang pertama kali, tapi sudah sering kali dalam program permit seperti ini. Pasti satu persatu korban penipuan mulai berjatuhan. Dalam kejadian seperti ini siapa yang salah? Kalau menurut saya ya dua-duanya itu salah. Anda yang mau ikut rekalibrasi tenaga kerja, iya salah. Kenapa daftarnya ke agen? Harusnya kan yang mendaftarkan diri Anda itu adalah majikan. Majikan daftar langsung ke immigration. Bukannya Anda daftar ke agen atau ke calo. Kalau Anda menulis status di media sosial dengan kalimat seperti ini nih. Tolong dong siapa ya yang punya info untuk bisa buatkan permit RTK? Biayanya berapa ya? Banyak tuh saya baca-baca kalimat seperti ini di grup Facebook tentang TKI gitu. Dan kalimat pertanyaan seperti ini justru mengundang nih orang jahat untuk menipu Anda karena dia melihat ada kesempatan. Pasti nih banyak orang akan mengaku-ngaku, berpura-pura bisa membuatkan permit Anda, padahal tujuannya ya hanya mau menipu Anda. Kalaupun Anda bayar orang untuk ikut permit rekalibrasi, jaminannya apa? Anda bisa dapat permit itu. Apa pasti immigration akan meluluskan permohonan itu? Apakah pasti agen atau calo itu bisa menyediakan semua persyaratan yang banyak itu yang diminta sama immigration? Apakah pasti rekod masuk Anda atau paspor Anda tidak ada masalah? Lalu apakah pasti tes FOMEMA Anda itu lulus? Karena alurnya itu sangat panjang. Apakah agennya ini mau bertanggung jawab dengan semua masalah jika ada hal-hal yang tidak betul gitu ya? Misalnya rekod Anda ternyata nggak ada. Bagaimana dia mengatasinya? Lalu kalau tes kesehatan Anda itu ternyata nggak lulus, Anda dalam keadaan tidak sehat, apakah dia bisa juga mengatasinya? Tentu saja tidak. Yang ada uang Anda yang sudah masuk ke dia tidak bisa ditarik balik. Karena aturan main ikut rekalibrasi tenaga kerja ini sudah sangat jelas. Hanya majikan yang bisa daftarkan diri Anda, bukan orang lain yang nggak ada urusannya. Kalau lihat di TikTok itu ya, begitu banyak promosi dan iklan-iklan dari orang-orang yang katanya bisa menguruskan semuanya. Ya siapa memang yang nggak tergoda? Apalagi videonya itu sambil pamerin paspor-paspor banyak gitu ya, ditumpuk-tumpuk sampai segini itu tingginya. Seolah-olah dia tuh sudah menguruskan banyak orang dan berhasil. Orang kosongan, pati, pendatang asing tanpa izin yang nonton ini pasti tergiur. Terus dia pamerin kertas-kertas bertuliskan rekalibrasi tenaga kerja. Udah, semuanya komennya isinya pasti minta diuruskan sama agen itu. Komennya macam-macam. Ada kak saya mau buat permit nggak ada paspor berapa kak? Nanti dia jawabnya PM ya. Kemudian pertanyaan lainnya yang serupa seperti kak kalau buat permit kebun harganya berapa? Nanti dia jawab inbox ya. Ini kan bener-bener hebat banget ya kelihatannya sak
sakti mandraguna ini orang. Semuanya bisa, hebat banget pokoknya. Dan Anda, kalau Anda itu percaya, bahkan sampai kasih uang seperti orang yang sudah mengadu kepada saya itu, dan kalau Anda sudah ditipu, baru deh gigit jari. Tapi gimana ya, memang tidak bisa dipungkiri sih, orang kosongan yang dari Indonesia ini ada banyak sekali. Alasannya mereka itu nggak punya permit karena katanya majikannya nggak mau buatkan permit. Ya kalau memang majikannya nggak mau buatkan permit, pulang aja ke Indonesia. Artinya majikan Anda itu memang nggak mau bertanggung jawab terhadap Anda dan tidak peduli apapun terhadap keselamatan Anda. Keselamatan Anda aja majikan Anda tidak mau ambil kira, apalagi perkara-perkara yang lainnya. Tapi di balik banyaknya alasan nggak bisa buat permit ini, sebenarnya nih sudah menjadi rahasia umum untuk kita kok. Kalau pekerja itu sendiri yang kadang-kadang nggak mau ikut dengan satu majikan, maunya kerja di banyak tempat, maunya bebas, nggak mau diatur sama satu majikan, dengan alasan supaya bisa kerja ke sana sini, lebih banyak uangnya, karena katanya kan orang kosongan uangnya lebih banyak gitu ya dibandingkan yang punya permit. Bahkan ada yang sudah punya permit itu malah memilih kabur karena mau kerja dengan cara yang bebas tadi. Yang sudah kerja di kilang, bagus-bagus ada permit kerja, malah kabur nyari kerja di luar yang bisa bebas. Jadi ini sudah ruwet lah ya, sudah sulit untuk diselesaikan. Dan saya juga sudah menebak nih, ke depannya akan banyak korban-korban lagi karena ditipu-tipu sama agen yang ngaku-ngaku bisa uruskan permit rekalibrasi Anda. Dan Anda hanya akan dapat janji-janji palsu saja. Akan dibuatkan, tapi setelah dapat uang Anda, yakinlah Anda itu akan ditinggal lari. Kemudian ada lagi yang kaburan dari majikannya. Kalau majikan Anda laporkan Anda ke imigresen, Anda itu tidak bisa ikut artikel lagi. Dan untuk menyelesaikan masalah dengan majikan Anda sebelumnya yang sudah lapor itu urusannya panjang lagi. Banyak perkara lagi yang harus dilakukan. Jadi saya nggak heran deh, saat ini banyak sekali yang sedang mencari-cari agen yang bisa menguruskan permit rekalibrasi ini. Ya ini dari sini aja udah salah kan? Caranya nggak gitu. Kan sudah dijelaskan oleh banyak orang, sudah dikasih info sama banyak sumber. Bahkan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia sendiri yang sudah mengatakan Anda harus punya majikan Anda yang harus mendaftarkan Anda secara online atau atas talian. Karena untuk kerja di Malaysia ini ya Anda harus punya majikan. Bukannya yang daftarkan diri Anda tuh agen atau calo. Apa agen itu jadi majikan Anda? Apa Anda itu pekerjanya agen itu? Apa calo itu yang ngasih gaji ke Anda? Aduh, ini udah capek lagi deh mau ngomongnya. Kalau ada yang ketipu lagi, ya terima nasib aja. Anda sendiri yang sudah salah. Nyuruh-nyuruh agen untuk daftarkan permit rekalibrasi Anda. Itu sudah salah. Kalau saya nih ya, tidak satupun saya percaya tuh dengan orang-orang yang promosi di TikTok itu, yang katanya bisa membuatkan permit rekalibrasi itu. Kalau dia memang bisa dan dia tidak nipu, coba sini, saya wawancara dulu dan saya tanya secara detail prosedurnya seperti apa sih sampai dia tuh bisa punya kemampuan sebegitu tingginya sekali sampai bisa buatkan permit semua orang, semua jenis permit dia bisa buatkan. Nah di sini ada yang berani nggak saya temuin untuk saya wawancara? Pastilah nggak ada. Dan kalau ada yang tanya ke saya juga, Kak ada nggak agen yang bisa buatkan permit yang amanah? Jawaban saya tidak ada yang bisa saya rekomendasikan karena sebagian besar itu ya hanya tipu-tipu aja. Oke, semoga pengalaman orang yang ditipu yang mengadu ini bisa jadi pelajaran untuk Anda ke depannya. Uruslah sekali lagi rekalibrasi tenaga kerja bersama majikan Anda. Dengan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di Malaysia, artinya memang Anda tidak menghormati kedaulatan negara ini. Kalau sudah tidak menghormati negara Malaysia, ya sebaiknya jangan ada di Malaysia. Buat aja aturan sendiri di negara Konoha atau di mana gitu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada di Malaysia, ikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara Malaysia. Sekian pembahasan kali ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.